Assalamualaikum Bu Pipi. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya Bu Pipi? Alhamdulillah baik. Hari ini sengaja kita bertemu ya Bu Pipi. Itu namanya pertemuan pra-observasi. Jadi ada beberapa hal yang menjadi tujuan pembicaraan kita hari ini. Yang pertama itu menyatukan tujuan apa yang akan kita capai pada kegiatan supervisi besok. Kemudian yang kedua, membuat rasa aman. Yang ketiga, apa informasi atau poin-poin yang akan diamati besok. Itu Bu Titi. Ya, Bu. Kemudian apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai besok pagi Bu Titi? Kalau tujuan pembelajaran untuk pembelajaran besok pagi, Bu, atau melalui model pembelajaran discovery learning, diharapkan peserta didik dapat yang pertama menjelaskan macam-macam sholat sunnah berjamaah dan munfarid dengan benar. Yang kedua, mempraktikkan sholat sunnah berjamaah dan munfarid dengan sesuai ketentuan. Yang ketiga, menjelaskan hikmah melaksanakan sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Jadi ada 3 tujuannya, Ibu. Kemudian untuk mencapai tujuan itu Bu Pipi, apa yang sudah dipersiapkan hari ini? Beberapa hal yang sudah dipersiapkan agar tujuan pembelajaran ini dapat tercapai. Yang pertama, saya mempersiapkan EPP, tentunya EPP ya Bu, kita harus ada EPP. Yang kedua, itu media pembelajaran. Dalam hal ini media pembelajaran yang saya sediakan itu dalam bentuk Canva, presensinya dalam bentuk Canva. Dan yang ketiga, anak-anak kan nantinya itu memakai metode diskusi, Bu. Jadi juga mempersiapkan bahan-bahan yang akan digunakan anak-anak dalam berdiskusi. Kemudian apa ukuran keberhasilan pembelajarannya besok itu, Bu? Untuk ukuran keberhasilan itu, Bu, pada akhirnya anak-anak itu bisa mempraktikkan sholat sunnah berjamaah dan munfarid itu baik secara pribadi maupun secara kelompok. Kemudian area pengembangannya yang akan diamati menjadi fokus kita besok itu apa? Area pengembangannya mungkin yang pertama, Ibu, dapat ingin meningkatkan aktivitas peserta didik. Jadi juga meningkatkan kreativitas peserta didik. Jadi nanti dalam diskusi diminta anak-anak itu membuat hasil diskusinya dalam sebuah karton, itu bisa memilih bagaimana bentuk presentasinya, itu diserahkan kepada anak-anak. Jadi anak-anak berkreativitas, kreatifnya diminta, Ibu. Jadi boleh dalam bentuk peta konsep atau yang lainnya, Ibu. Jadi kreativitas anak-anak itu yang perlu dikembangkan. Dan juga meningkatkan apa yang membantu Bu Pipi untuk mencapai keberhasilan pembelajaran besok? Mungkin kalau yang menurut saya yang dapat membantu, Ibu, dalam pemahaman saya dalam memberikan media yang terbaik bagi anak-anak, seperti saya bisa memberikan medianya dalam bentuk Canva, jadi bisa menarik minat anak-anak dengan materi tersebut, Ibu. Kemudian dukungan siapa yang dibutuhkan untuk pembelajaran? Kalau di sekolah tentunya harus ada dukungan dari kepala sekolah, Ibu, dari teman sejawat. Jadi nanti setelah proses pembelajaran mungkin saya bisa minta refleksi atau tindak lanjut dari pembelajaran yang saya lakukan. Bisa minta masukan dari teman-teman sejawat. Berarti yang menjadi fokus yang kita amati besok ada 3 ya Bu Pipi, kalau salah seperti itu ya Bu Pipi. Yang pertama itu mengenai meningkatkan kreativitas anak di dalam dalam pembelajaran. Kreativitas anak di dalam membuat dan kreativitas, meningkatkan aktivitas dan kreativitas anak dan meningkatkan pemahaman anak dalam materi sholat sunnah. Sholat sunnah. Seperti itu ya Bu Pipi. Berarti 3 itu yang menjadi fokus kita besok. Berarti kita sepakati sekarang mengenai jadwal observasi kita Bu Pipi. Kapan jadwalnya Bu Pipi? Besok Sabtu tanggal 28 Januari 2027. Besok ya, berarti kita berjumpa nanti di kelas berapa Bu Pipi? Di kelas 8A. Di kelas 8A ya. Kemudian Bu Pipi nanti setelah observasi kita langsung umpan balik atau refleksi
setelah kira-kira 20 menit paling lama Bu Pipi, atau 15 sampai 20 menit. Kemudian pertemuan untuk observasi dirasa cukup ya Bu Pipi. Iya, Bu. Jadi sampai ketemu kita besok di observasi kelas, yaitu di kelas 8A jam 1 jam pertama sampai jam ketiga. jam pertama sampai jam ketiga. Iya. Jadi terima kasih Bu Pipi untuk pertemuan praobservasi ini. Saya rasa cukup. Ya, mudah-mudahan lancar untuk besok pagi. Jadi demikian, mohon maaf ya Bu Pipi kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diberikan kemudahan untuk menerima ilmu pada pagi hari ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, apakah pada hari ini ada teman Anda yang hadir? Baik, Bu. Ada siapa? Halim, Bu. Halim, ada yang lain? Halim, izin mengikuti latihan poli. Siti Soda. Ada apa? Kakak sakit, izin. Oh, tanpa kabar. Nanti dicari ya kabarnya. Apakah teman Anda sakit atau tanya izinnya kenapa? Ya. Nah, sekarang kemarin kita pada pertemuan sebelumnya Anda sudah belajar tentang apa? Sholat sunnah
yang lima waktu. Kemarin kita juga sudah belajar sholat sunnah itu dari segi pengerjaannya dapat dibagi menjadi sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah dan juga bisa dikerjakan secara munfarid. Apa itu munfarid? Benar sekali Nabila. Sholat munfarid itu sholat sunnah yang
menanyakan rezeki, memudahkan seseorang memperoleh rezeki. Itu salah satu dari sholat sunnah yang ada. Nah, sekarang untuk memahami sholat sunnah yang lain akan Ibu bagi kalian beberapa kelompok menjadi 5 kelompok. Nah, ini kelompok 1. Yang ini kelompok 1 akan membuat atau membahas tentang sholat 6 tarawih. Ini kelompok 2 akan membahas tentang sholat witir. Ini kelompok 3 akan membahas sholat duha. Itu yang di belakang kelompok 4 membahas tentang sholat tahajud. Dan ini yang kelompok terakhir kelompok 5 tentang sholat tasbih. Yang akan kalian kerjakan, silakan kalian berkreasi atau di dalam kertas karton yang sudah tersedia tersebut, bagaimana bagusnya, mau dibikin seperti peta konsep boleh, mau ditempel dengan kertas HVS materinya di dalam karton itu boleh. Jadi kalian bebas berkreasi di dalam kertas tersebut. Bagaimana mudahnya memahami materi ini. Jadi tujuan kita memakai metode ini agar meningkatkan kreativitas dan aktivitas kalian dalam belajar. Jadi sekarang silahkan kalian baca buku atau sumber yang ada untuk memahami, mendapatkan tentang materi ini. Nanti yang dibuat di dalam kertas karton tersebut, yang pertama pengertian dari sholat sunnah tersebut. Yang kedua, kapan pelaksanaan sholat sunnah tersebut atau ketentuan-ketentuan sholat sunnah itu. Berapa rakaat dia, kapan dia laksanakan, dan bagaimana cara pelaksanaannya. Nah, sudah dipahami apa tugas masing-masing kelompok? Sudah dipahami tugas masing-masing kelompok? Nah, kalau sudah, silakan bekerja dalam kelompok masing-masing. Kasih waktu setengah jam untuk mengerjakannya. Silakan kerjaan. Nanti setelah selesai, masing-masing kelompok akan mengkonsentrasikan hasil kerja kelompoknya ke depan. Nah, kalau ada yang butuh kuitas, menempel-nempelnya ada di depan. Bagaimana sikap kalian selama belajar lebih baik? Yang kedua, ada penilaian pengetahuan termasuk ini membuat diskusi ini hasil diskusinya. Termasuk nanti ada lembar kerja yang akan kalian isi atau LKPD. Dan yang terakhir ada namanya penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini dalam diskusi bagaimana cara kalian berdiskusi, bekerja sama kalian dalam diskusi, bagaimana cara kalian mempresentasikannya nanti yang dinilai. Dan terakhir nilai praktek yang praktekkan salah satu sholat sunnah tersebut. Silakan berdiskusi di dalam kelompoknya yang dibahas tentang tugas masing-masing kelompok. Boleh? Itu peta konsep namanya. Peta konsep.
Itu dia. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan tentang pengertian salat tarawih. Salat tarawih adalah salat sunnah yang dikerjakan pada malam bulan Ramadan. Hukum salat tarawih adalah sunnah mukah dan lumayan pada jangan lupa. Niat salat tarawih adalah sholli sunatan tarawih. Rakaatin lillahi ta'ala. Artinya saya berniat salat tarawih berrakaat karena Allah Ta'ala. Cukup itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami. Kalau ada salah dan jawabannya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ano po tayo?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat siang ya Bu Pipi. Siang Bu. Tadi kita sudah selesai observasi di kelas 8A ya Bu Pipi. Iya. Materi sholat sunnah. Berjamaah Sholat. dan mufarid. Sholat sunnah berjamaah dan mufarid. Dari pembelajaran yang Bu Pipi lakukan tadi, bagaimana yang Bu Pipi rasakan? Jadi kita refleksi ya pembelajaran yang Bu Pipi lakukan tadi. Silakan Bu Pipi. Baik Bu, dari pembelajaran yang telah saya lakukan tadi di kelas 8A dengan materi sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjemaah atau munfarid dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning dan diskusi, alhamdulillah sudah berjalan cukup baik, di mana dalam pembelajaran tersebut sudah ada nampak peningkatan siswa dalam aktivitas dan kreativitasnya dalam berdiskusi, dan juga pembelajaran sudah berdiferensiasi atau sudah berpusat kepada peserta didik, di mana anak-anak tadi bukan saya lagi yang menyampaikan materi secara full, tetapi sudah anak-anak yang mencari materinya dari berbagai sumber dan dituangkan dalam ada yang menuangkan dalam bentuk peta konsep, ada yang menuangkan di dalam bentuk tempelan-tempelan gambar. Jadi sudah ada kreatif dia masing-masing kelompok itu. Jadi sudah ada nampak peningkatan kreativitas dan aktivitasnya, serta sudah lebih mudah anak-anak memahami materi dengan model pembelajaran seperti itu. Kemudian area pengembangan yang dari yang 3 itu Bu Pipi, mana rasanya yang perlu Bu Pipi tingkatkan lagi? Mungkin dalam segi peningkatan aktivitas siswa. Jadi di dalam diskusi tadi masih ada beberapa anak atau peserta didik yang belum nampak aktivitasnya, yang belum fokus dalam mengikuti pembelajaran. Jadi mungkin dari segi itu, yang mana yang lain-lain sudah berkreasi dalam menuangkan materinya, masih ada beberapa anak yang masih bermenung, belum menampakkan aktivitasnya. Berarti di aktivitas ya Bu Pipi yang perlu ditingkatkan lagi di pembelajaran selanjutnya. Kemudian area yang perlu ditingkatkan yaitu berarti aktivitas ya Bu Pipi. Berarti kalau kreatifnya sudah nampak, sudah berbeda-beda. Kreativitasnya sudah nampak ya. Kalau saya menangkap tadi ya Bu Pipi, anak-anak tadi sudah berkarya menurut minat mereka. Kalau mereka berminat di peta konsep, berminat di apa tadi, ada gambar tempel-tempel ditempel tadi berkarton warna-warni kan Bu, HVS berwarna-warni ditempel, dibikin kertasnya bergambar-gambar kan. Kemudian untuk selanjutnya Bu Pipi, di pembelajaran selanjutnya bagaimana Bu, langkah Bu Pipi untuk meningkatkan aktivitas yang Bu Pipi rasanya perlu ditingkatkan lagi, bagaimana strategi Bu Pipi? Mungkin untuk yang kedepannya yang perlu ditingkatkan lagi, kita memberikan bermacam-macam model pembelajaran mungkin, supaya anak-anak itu tidak bosan dan mereka termotivasi untuk mengikuti pembelajaran, termotivasi untuk ikut beraktivitas dalam kegiatan yang kita berikan. Jadi tidak ada lagi anak-anak yang bermenung, anak-anak yang tidak ikut dalam diskusi kita berikan. Mungkin nantinya bisa diselingi dengan game-game atau apa namanya itu Bu? Ice breaking mungkin dengan seperti itu bisa lebih menambahkan minat belajar anak-anak. Ice breaking, kemudian video motivasi. Diberi nambahan video atau game-game yang lain gitu. Kalau menurut Bu Pipi tadi, aktivitas anak tadi itu sudah berapa persen berarti anak-anak yang sudah beraktivitas, yang jadi kan tidak banyak lagi itu. Mungkin udah ada 80-an% udah 80% ya Bu Pipi. Berarti tinggal 20 lagi yang kita perlu. Yang perlu ditingkatkan. Untuk yang 3 itu yang akan menjadi titik area pengembangan untuk pembelajaran selanjutnya lagi di aktivitas yang akan, pembelajaran.
Kemudian kalau dari yang sudah baiknya tadi di kreativitas sudah ya, Ya, Bu di Pipi. kreativitas sudah, di pemahaman anak pun sudah dilihat dari LKPD yang diberikan cukup baik, hasilnya cukup, nilainya cukup tinggi-tinggi. Kan di akhir diberikan LKPD untuk mengetahui seberapa pemahaman anak tentang materi itu. Nampaknya sudah banyak yang paham. Ya, sekarang dari pertemuan ini Bu Pipi, apa yang bisa Bu Pipi simpulkan perbincangan kita hari ini? Apa yang bisa Bu Pipi simpulkan? Yang dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran yang kita berikan tadi sudah cukup berhasil dengan menggunakan model pembelajaran seperti itu. Jadi yang perlu kita tingkatkan lagi itu, kita tidak bosan-bosannya mencari atau menggali lagi apa model-model pembelajaran untuk anak-anak, agar anak-anak lebih termotivasi, lebih dapat beraktivitas di dalam pembelajaran. Jadi kita harus jeli mencari strategi-strategi untuk bisa menyampaikan materi pembelajaran kita. Oh, ya. Ada lagi rasanya yang perlu disampaikan Bu Pipi? Mungkin itu saja, Bu. Ini bisa jadi bahan perbaikan untuk pembelajaran yang berikutnya bagi saya, Bu. Ya, jadi dari pembelajaran yang Bu Pipi lakukan tadi ya, jadi saya juga belajar bagaimana anak-anak aktivitas anak, kemudian kreativitasnya juga sangat sudah sangat bagus nampaknya. Jadi untuk di pembelajaran selanjutnya strategi Bu Pipi tadi adalah untuk menambah aktivitas siswa dengan mungkin menambah dengan selingi dengan ice breaking, dengan video motivasi atau menggunakan model pembelajaran yang beragam kan, Bu. Ya. Berarti kalau tidak ada lagi Bu Pipi, kita cukupkan pertemuan kita pasca observasi. Iya. Jadi mohon maaf ya Bu Pipi sudah mengganggu waktunya. Ya, Jadi sama-sama Bu Wil, saya juga terima kasih. Ini sudah jadi bahan, bisa menjadi refleksi diri juga bagi saya untuk peningkatan pembelajaran berikutnya. Iya, terima kasih Bu Pipi. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.